Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Perhatikan barakallahu fikum, kita akan melanjutkan bacaan terhadap matan Qatrul Nada wa Badhus Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu al-majrurat. Boleh juga antum katakan al-makhfudat. Kedua-duanya maknanya sama. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa innamal khilaf bainahuma min haitsu ta'bir. Hanya saja perselisihan antara keduanya, perbedaan antara keduanya itu seputar apa? Ta'bir, ungkapan saja. Kalau majrur atau jar itu ungkapannya ahlu Basrah. Kalau makhfud atau khafat itu ungkapan ahlu Kufah. Antum enggak perlu bingung. Nandainya jar ada ra-nya, Basrah ada ra-nya. Selesai. Kalau jar berarti ungkapan ahlu Basrah, Basriyun. Kalau khafat ungkapan ahlu Kufah, Kufiyun. Mafhum? Wa innama min haitsul ma'na fakilahuma bimakna wahid. Adapun kalau ditinjau dari sisi makna, dua-duanya maknanya sama. Paham ya? Al-jar wal khafat wal khafat wal jar. Wal majrur wal makhfud wal makhfud wal majrur. Walidzalika yajuzu lana, oleh karena itu boleh bagi kita an naqul al-makhfudat awil majrurat. Bab seputar isim-isim yang majrur atau isim-isim yang makhfud. Dua-duanya boleh-boleh saja. Tidak perlu barakallahu fikum berselisih dalam perbedaan ungkapan seperti ini. Maknanya satu. Jadi pahami? Sebelum kita baca yang ada di matan sini barakallahu fiik. Kita jelaskan terlebih dahulu yang sudah kami paparkan dalam atau di papan tulis. Yang sudah kami paparkan di papan tulis kita jelaskan terlebih dahulu. Barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Al-makhfudah terbagi menjadi dua. Mungkin dulu ketika jurumiyah atau pelajari ada tiga. Tapi pendapat yang sahih cuma dua ini. Majrurun bil mudhaf sama majrurun bil huruf. Dia itu majrur dengan mudhaf atau majrur dengan huruf. Huruf apa? Huruf al-jar. Pahami baik-baik ya? Bagaimana Ustaz yang mengatakan dia majrur bil idhafah? Kita katakan itu lemah. Kenapa lemah? Antum lihat faedahnya itu. I'lam anna as-sahiha amilul mudhaf ilaih mudhafun. Ketahuilah bahwasanya yang sahih amilnya mudhaf ilaih itu mudhaf, bukan idhafah. Paham? Bukan apa? Idhafah. Perhatikan. Amilnya mudhaf ilaih itu mudhaf, bukan idhafah. Karena idhafah kenapa? Antum lihat itu la idhafah, bukan idhafah. Wa dzalika, yang demikian itu li'annal mudhafa amilul lafzi. Dikarenakan mudhaf itu amil lafzi. Paham ya? Sedangkan idhafah amil maknawi. Kaidahnya apa? Wal qaidah al-muqarrarah, kaidah yang telah ditetapkan, al-amilul lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Itu banyak sekali contohnya yang menguatkan pendapat tersebut. Contohnya, antum lihat barakallahu fiikum, tak contohkan biar tambah terbuka. Zaidun qaimun. Sekarang Zaidun ini apa i'rabnya? Zaidun mubtada, amilnya lafzi atau maknawi? Maknawi, ibtida. Nah, ibtida, ya kan? Kalau kemasukan kana, langsung kalah dia. Kana Zaidun qaiman. Langsung kalah dia. Walaupun dia marfu, sudah bukan mubtada lagi, tapi dia isim kana, karena ini amil lafzi. Menghilangkan amil maknawi yang ada pada Z yang semula mubtada. Paham? Jadi itu sisi kekuatannya di situ. Di sisi kekuatannya karena dia bisa mengubah yang semula amil maknawi menjadi amil lafzi lebih kuat. Paham ya? Kaidahnya al-amil lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Amil lafaz itu lebih kuat daripada amil maknawi. Sekarang antum lihat ini. Barakallahu fikum, hadza qalamu Muhammadin. Sekarang Muhammadin mudhaf ilaih. Qalamu nampak enggak qalamu ini? Lafaz qalamu nampak enggak Abdullah? Nampak enggak? Berarti lafzi mudhaf dia. Kalau antum katakan idhofah maknawi enggak nampak. Ini nampak kan qalamu mudhaf? Itu pendapat yang sahih. Jadi nanti kalau antum mengi'rab mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf, jangan bil idhafah. Walaupun dulu mungkin pernah dengar seperti itu, tapi yang kuat ternyata itu. Jadi majrurun bil mudhaf, la bil idhafah. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, mungkin dulu pernah antum dengar majrurun bit tab'iyah. Majrur karena ngikutin sebelumnya. Majrur karena ngikutin sebelumnya. Itu sebenarnya barakallahu fiik, pendapatnya lemah. Antum lihat itu, i'lam anna man qala bi anna hunaka ismun majrurun bit tab'iyah. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang berpendapat di sana itu ada isim yang majrur dengan tab'iyah karena ngikuti, fa huwa qaulun dha'if, itu pendapat yang lemah.
Kenapa? Namun rajih yang kuat, karena yang kuat annahu majrurun bin amil alladhi jarra matbu'ahu. Karena yang benar itu dia itu majrur dengan amil yang mengejarkan matbu'nya. Perhatikan ini lafaz ini ya. Karena dia itu majrur dengan amil yang mengejarkan matbu'nya, yang mengejarkan isim yang dia ikuti. Contohnya, antum lihat contohnya itu, nadartu ila rajulin salihin. Salihin majrur atau tidak, Ihsan? Salihin majrur enggak? Majrur, kata mereka majrurnya karena ngikutin saleh, kita karena ngikutin apa? Rajul, itu enggak benar. Dia majrurnya itu karena huruf jar yang mengejarkan rajul. Paham belum? Sebab majrurnya dia itu bukan semata-mata karena ngikutin rajul. Perhatikan ini. Tapi apa? Dikarenakan dia itu majrurnya karena dengan huruf jar yang mengejarkan matsbu'nya. Mana matsbu'nya? Rajul. Mafhum? Jadi kesimpulannya majrurat cuma dua. Majrurun bil huruf sama majrurun bil mudhaf. Itu aja. Bisa dipahami Abdurrahman? Nah, jadi makna tabi'iyah itu sebenarnya yang sahih adalah apa? Dia itu majrurnya dengan huruf jar yang mengejarkan matsbu'nya. Bisa dipahami adalah dipahami, dan ini serius ini ya, jangan sampai teman bingung. Kok ada tabi'iyah itu yang sahih tadi itu. Kemudian kaidah, dihafalkan kaidahnya, la yajuzu al-istima' bainal idhafah wat tanwin wa al wa kadzalika nunul i'rab. Enggak boleh berkumpul antara idhafah dan tanwin dan al, seperti itu pula nunul i'rab. Nunul i'rab itu nun musanna, nun jamak mudzakkar salim. Paham? Nun i'rab itu nun musanna, nun jamak mudzakkar salim. Itu enggak boleh berkumpul. Barakallahu fikum, tidak boleh berkumpul. Antum perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, contohnya qalamun Muhammadin. Ini enggak boleh berkumpul antara tanwin dan idhofah. Paham? Kemudian contoh kedua, al-qalamu Muhammadin. Enggak boleh juga karena berkumpul idhofah dengan al. Paham? Muslimuna Madinatin, kaum muslimin, nah barakallahu fikum, yang ada di kota. Ini enggak boleh. Kenapa? Bertemu antara nun dan idhofah. Terus bagaimana kaidahnya? Apa kaidahnya masalah ini sudah kita lewati? Kenapa enggak boleh ini? Nunul musanna. Naam. Nunul musanna wa nunul jama' idza udhifata hudhifata. Itu kaidahnya. Nun musanna dan nun jama' itu kalau dimudhafkan dibuang nunnya. Yang tepat berarti apa? Muslimu Madinatin. Kaum muslimin yang ada di kota. Paham ya? Kalau antum mau sebut kota Madinah, muslimu Madinata. Kaum muslimin kota Madinah. Paham? Tapi kalau Madinah artinya kota, mudun jamaknya itu tanwin. Tapi kalau Madinah nama kota Madinah berarti enggak tanwin. Paham? Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti Misr. Misrun, kalau Misrun min Amsar artinya Madinah tanwin. Tapi kalau Misr negara Mesir enggak tanwin, Misru. Paham belum? Karena Misrun maknanya dua. Misrun Amsar artinya kota. Paham ya? Tapi kalau Misr negara Mesir enggak tanwin. Paham? Ya na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya penting itu ya, jangan sampai keliru ya. Enggak boleh bertemu antara mudhaf dengan tanwin selama-lamanya. Tidak boleh pula mudhaf dengan al, enggak boleh ketemu. Tidak boleh ketemu antara mudhaf dengan nunul i'rab. Paham nunul i'rab ya? Nunul i'rab itu nun musanna nun jamak yang di i'rab dengan tanda. Ya kan? Nunul i'rab itu maksudnya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi pahami ini? Nah, barakallahu fiik. Itu nun musanna nun jamak maksudnya. Jamak mudzakkar salim. Nah, pantunnya dihafalkan. Qala syair, berkata seorang penyair, ka'anni tanwinun wa anta idhafatun. Semua nuskhah cek bukan wa anti wa anta. Paham ya? Ka'anni tanwinun wa anta idhafatun. Fa aina tarani fala tahilla makaniya. Seakan-akan aku ini tanwin dan kamu idhofahnya. Maka dimanapun engkau melihat aku, enggak aku halalkan tempatku. Permusuhan antara tanwin dan idhofah. Paham ya? Paham belum? Enggak pernah bertemu antara tanwin dan idhofah, enggak boleh memang. Paham ya? Tapi ada yang diperbolehkan. Idhofah, namanya idhofah lafdhiyah itu boleh bertemu antara al dan mudhaf.
Bedanya itu. Karena tak jelaskan nanti ya. Contohnya ini. Ad-daribu Zaidin. Ada alnya, boleh mudhaf, ketemu juga. Boleh ini. Kalau ini boleh khusus ini tapi ya, khusus idhofah yang lafdhiyah. Karena idhofah lafdhiyah itu fungsinya bukan untuk menjadikan ma'rifah wala taksis, tapi hanya memperingan lafaz. Sehingga enggak ada pengaruh di sini. Ad-daribu Zaidin boleh. Ya enggak? Dalam Al-Qur'an ada enggak ayat yang seperti itu modelnya? Ada enggak Pak Asim? Wal muqimis sholati ada enggak? Ada kan? Itu ada alnya kan? Ayo. Ada alnya boleh, mudhaf. Salat mudhaf situ, mudhaf ilaih situ. Padahal ada alnya. Karena apa? Idhofahnya lafdhiyah. Muqim Ismail kan? Ayo, nah. Paham ya? Itu. Jadi diperbolehkan kalau idhofahnya apa? Lafdhiyah. Bisa dipahami belum? Kalau idhofah yang ma'nawiyah enggak boleh selama-lamanya. Jadi nanti enggak perlu bingung, kok ini kok ada yang ada alnya Ustaznya? Idhofahnya lihat dulu idhofah apa. Kalau idhofah lafdhiyah enggak ada iskal, boleh, bebas. Ini lihat ini, ad-daribu Zaidin enggak masalah. Karena fungsinya idhofah lafdhiyah itu hanya untuk memperingan. Antum ketika ucap daribun Zaidan, berat enggak? Berat enggak? Lebih ringan mana, Bang? Daribun Zaidan atau daribu Zaidin? Hada daribun Zaidan dan hada daribu Zaidin, ringan mana? Hah? Daribu Zaidin. Makanya idhofahnya hanya untuk takhfif peringan. Kalau kita sih dua-duanya ringan karena kita bukan orang Arab ya. Orang Arab, kalau orang Arab pada asalnya daribun Zaidan itu berat. Sehingga mereka gunakan idhofah apa? Lafdhiyah untuk memperingan. Daribu Zaidin. Paham? Daribu Muhammadin. Ini ringan daripada daribun Zaidan. Bisa dipahami belum? Bisa dipahami? Nah, kalau kita pahami kita jelaskan kalian. Idhofah terbagi menjadi dua. Idhofah ma'nawiyah dan idhofah apa? Lafdhiyah. Ini direnungi loh ya ini karena kaitannya dengan makna nanti. Kalau ma'nawiyah itu fungsinya dua, imma li ta'rif imma li taksis. Taksis. Taksis itu barakallahu fiik. Ngam. Makana lam yablugh ila darajatil ma'rifah. Itu taksis, sesuatu yang tidak sampai mencapai tingkatan ma'rifah. Taksis itu khusus, kekhususannya itu tidak sampai tingkatan ma'rifah, di bawah ma'rifah. Tapi masih mengandung makna umum. Umumnya ini tidak sampai tingkatan nakirah. Di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Paham ya? Di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Bisa dipahami? Ya, namanya taksis. Nah, fungsinya idhofah ma'nawiyah ini di ta'rif. Kapan menjadi ma'rifah? Idza kana mudhafan ila ma'rifah. Isim nakirah, an-nakirah idza udhifat ila ma'rifah sharat ma'rifatan. Paham belum? Isim nakirah itu kalau disandarkan kepada ma'rifah menjadi apa? Ma'rifah. Ta'rif berarti. Bisa pahami alhamdulillah? Beda isim nakirah ketika disandarkan nakirah ukhra, nakirah yang lainnya. Paham belum? Itu nanti tingkatannya tidak ma'rifah dan bukan nakirah tapi taksis. Idza kana mudhafan ila nakirah, taksis. Contohnya barakallahu fikum. Naam. Contohnya yang mudhaf kepada ma'rifah dan ma'rifah. Banyak sekali kan? Nah, barakallahu fikum. Hadza qalamu Muhammadin. Ini penanya Muhammad. Nah, qalamu ma'rifah atau nakirah sekarang qalamu? Ma'rifah karena mudhaf pada ma'rifah. Ada yang nakirah mudhaf kepada ma'rifah menjadi ma'rifah. Kalau nakirah mudhaf pada nakirah bukan menjadi nakirah, tapi menjadi taksis khusus. Hadza qalamu rajulin. Rajulin nakirah enggak Abdullah? Rajulin nakirah enggak? Nakirah. Qalam nakirah. Nakirah kalau mudhaf nakirah taksis. Ini adalah penanya salah seorang. Masih umum tapi umumnya tidak sampai nakirah. Dan dia itu sudah khusus tapi khususnya tidak sampai makrifah. Jadi pahami? Ihsan. Abdullah mafhum? Ini mudah ya, jangan sampai keliru ya. Memiliki tiga makna maknawiyah itu karena ada tiga makna. Fiha makna lam, ada yang di dalamnya mengandung makna lam. Contohnya qalamu Muhammadin, qalamun li Muhammadin, pena miliknya Muhammad. Paham? Ada lam situ maknanya. Ada juga yang kedua fiha makna min, di dalamnya mengandung makna min. Contohnya khatamu hadidin,
Takdirnya khatamun min hadid, cincin terbuat dari besi. Bisa dipahami? Yang ketiga fiha makna fi, yaitu di dalamnya mengandung makna fi. Contohnya makrul laili bal makrul lail. Maksudnya adalah makrun fil lail, makar yang terjadi di malam hari. Bisa dipahami ini? Walaupun yang ketiga ini jarang muncul tapi ada. Bisa dipahami insyaallah Abdurrahman? Ma'nawiyah mengandung tiga makna, fungsinya dua, imma li ta'rif imma li takhsis. Lafdhiyah barakallahu fiik. Itu tidak ada makna yang ada disebutkan di ma'nawiyah. Lafdhiyah didatangkan, idhofah lafdhiyah hanya untuk apa? Takhfif. Apa itu takhfif, Hasan? Hanya untuk takhfif atau takhfif? Memperingan. Dah itu aja. Contohnya ini. Hada daribu Muhammadin. Apakah daribun li Muhammadin? Enggak tepat. Daribun min Muhammadin enggak cocok. Daribun fi Muhammadin enggak bisa juga. Karena enggak ada makna di situ. Semata-mata didatangkan untuk apa? Memperingan saja, itu sudah selesai faqat. Asluhu daribun Zaidan. Orang Arab kalau mengucapkan daribun Zaidan berat. Biar ringan dibikin mudhaf ilaih daribu Muhammadin. Tapi anak ringan Ustaz, nah antum orang ajam. Kalau kita orang ajam, ringan-ringan aja. Semua yang dikata orang Arab berat itu kalau orang ajam mungkin ringan. Tapi kalau orang Arab berat itu kembali ke orang Arab. Masalah berat atau ringannya itu ya. Kalau kita ringan semuanya. Doribun Zaidan ringan nggak antum? Doribun Zaidan. Ayo. Cuman kalau dengan kaidah bahasa Arab itu berat gitu loh. Karena berat dibikin takhfif dengan idhofah lafziyah. Bisa dipahami insyaallah ini ya? Enggak ada iskal ya? Alhamdulillah mafhum? Idhofah ada berapa tadi? Dua, ma'nawiyah sama lafziyah. Kalau ma'nawiyah mengandung berapa makna? Mengandung tiga makna. Fungsinya berapa? Fungsinya dua. Ta'rif atau takhsis. Kalau idhofah lafziyah fungsinya berapa? Satu yaitu takhfif, memperingan. Ayo, sekarang huruf jar. Huruf jar terbagi menjadi dua. Mustarak bainad dhahr wa dhamir. Huruf jar yang dia itu masuk kepada isim dhahir dan isim dhamir. Paham ya? Min, ila, an, ala, fi, lam, ba. Paham ya? Min Muhammadin, minhu. Ila Muhammadin, ilaihi. An Muhammadin, anhu. Ala, alal maktabi, alaihi. Fil baiti, fihi. Kasih contoh yang ringkas saja ya. Nam, li Muhammadin, lahu. Ba. Nam, bi Muhammadin, bihi. Domir dohir masuk. Mafhum bang? Domir dohir masuk. Yang kedua mukhtas di dohir, khusus dohir saja. Rubah, mundu nggak boleh. Rubahu nggak boleh. Munduhu nggak boleh. Mudhu nggak boleh juga. Paham ya? Nah, mundu ini semuanya dohir. Rubah rajulin laqituhu. Ya, rubah rajulin karimin laqituhu. Ya kan? Sedikit sekali lelaki yang mulia aku jumpai. Ya enggak? Dhahabtu. Nah, raja'tu minas safar mundu yaumaini misalkan. Seperti itu. Kaf enggak boleh. Kaki, kahu. Enggak boleh ya? Nah, karena khusus dhahir. Ka Muhammadin, kal asadi, al waw wal ba lil qasam. Wallahi tallahi. Boleh enggak? Wahu tahu. Boleh? Wahu tahu. Boleh enggak tahu itu? Enggak boleh. Karena nggak masuk pada dhamir. Mafhum soal ini? Kalau udah paham ini clear semuanya sudah. Kita baca yang ada di matan biar jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah babun. Bab yukhfadu al-ismu imma biharfin mustarak. Isim itu dijar imma dengan huruf mustarak. Huruf mustarak huruf apa ini? Huruf jar yang mustarak. Mustarak baina adz-dzahir wal dhamir. Wa huwa min wa ila wa an wa ala wa fi wal lam wal ba lil qasam wa ghairih. Perhatikan baik-baik ini ya. Min, ila, an, ala, fi, wal lam, wal ba lil qasam ghairi. Ba ini untuk sumpah juga bisa, untuk yang selain sumpah juga bisa, itu maksudnya. Billahi sumpah. Marartu bi Muhammadin bukan sumpah. Paham belum maksud ini? Lafaz ghairi paham ya? Untuk sumpah dan untuk yang lainnya ba ini maksudnya. Lil qasam wa ghairi al qasam. Mafhum betul? Abdullah mafhum? Ayo na'am. Au mukhtassin bidzahir, atau dengan huruf jar yang khusus masuk pada isim dzahir. Wa huwa rubba wa mud wa mundu. Simak matanya dulu ya. Matanya mana matanya itu? Simak dulu biar nanti tahu. Yang mana yang perlu disyarah, perlu dijelaskan. Nah, karena kadang matan ini ada yang belum dijelaskan itu ya. Kita lihat. Wa huwa rubba wa mud wa mundu wal kaf wa hatta.
Nah, ada tambahan hatta ya, di sini tambahan sendiri. Ini juga dzahir semuanya. Wa wawul qasam wa ta'u wawul qasam, wawu untuk sumpah dan ta'nya wallahi, tallahi, enggak boleh wahu tahu. Paham ya? Naam. Wa hataha boleh? Waka taki enggak boleh. Enggak boleh karena dzahir saja. Au bi idhafatin ila ismin ala ma'na lam, atau dengan disandarkan dimudhafkan kepada isim yang mengandung makna lam. Idhafah apa namanya ini Ihsan? Yang mengandung makna lam, idhafah apa namanya Ihsan? Lafdhiyah atau ma'nawiyah? Ma'nawiyah. Ka ghulami Zaidin, seperti budaknya Zaid, ghulamun li Zaidin. Au min ka khatami hadidin, khatamun min hadidin. Au fi ka makrun laili, makrun fil laili. Mafhum soal ini? Bisa dipahami, Bang? Ayo dikondisikan. Wa tusamma ma'nawiyatan, dinamakan itu ma'nawiyah li annaha lit ta'rif aw lit takhsis. Masyaallah. Karena fungsinya untuk ta'rif, membikin ma'rifah atau takhsis, tergantung idhofahnya. Kalau antum sandarkan nakirah kepada ma'rifah berarti memberikan faedah ta'rif. Kalau antum sandarkan nakirah kepada nakirah yang lainnya berarti memberikan faedah takhsis. Takhsis itu fauqal nakirah tahtal ma'rifah. Naam. Au bi idhafatil wasfi ila ma'mulih, atau dengan menyandarkan wasfi. Wasfi itu maksudnya isim fa'il. Paham ya? Atau isim maf'ul itu wasfun, sifat itu maksudnya isim fa'il, isim maf'ul maksudnya. Atau dengan menyandarkan isim fa'il kepada ma'mulnya. Paham ya? Ka balighul ka'bati. Baligh isim apa? Baligh itu isim apa, Bang? Balighun isim apa, Bang? Isim fa'il. Paham ya? Dimudhafkan kepada Ka'bah. Kenapa kok enggak Ka'bata? Abdurrahman. Kok Ka'bati? Karena ada awan itu. Naam, balighul Ka'bati. Di situ barakallahu fiik. Idhofahnya, naam, idhofah apa ini barakallahu fiik? Idhofahnya di sini adalah idhofah lafdhiyah, semata-mata untuk memperingan saja. Wa ma'murid dar, ma'mur isim maf'ul. Hadza ma'murud dar. Nah, barakallahu fikum. Ini berarti apa? Tadi mudhafnya ini isim maf'ul kepada nam barakallahu fikum yang diamili di situ. Paham ya? Nam seakan-akan kalau gambar utama itu balighun al-Ka'bah, seakan-akan gitu. Paham ya? Tapi kan sudah diidhofahkan. Kemudian nam barakallahu fikum ma'murud dar itu juga sama idhofahnya. Idhofah lafdhiyah juga untuk memperingan saja. Wa hasanul wajhi juga sama. Cuman di situ apa? Sifat musyabbahah namanya. Sifat musyabbahah hasanul wajhi, hasan. Sifat musyabbahah itu sifat yang senantiasa nempel pada orang tersebut. Paham ya? Nah, wajahnya ganteng. Ya, sejak dulu ganteng memang. Paham? Bisa dipahami, Bang? Bisa dipahami? Ayo, na'am. Wa tusamma lafdhiyatan, dinamakan idhofah lafdhiyah li'annaha li mujarradit takhfif. Masyaallah. Dikarenakan semata-mata hanya untuk memperingan. Bedakan ya. Wala tujami' ila idhafah tanwinan wala nunan taliyatan i'rab mutlaqan. Dan tidak boleh digabungkan atau tidak boleh bertemu bersatu tanwin, idhafah dengan tanwin enggak boleh. Nah, idhafah digabung disatukan dengan tanwin enggak boleh. Dan tidak boleh juga menggabungkan apa? Idhafah dengan nun. Nun apa? Nun taliyatul i'rab, nun yang datang setelah apa? I'rab. Paham ya? Ana bilang nun i'rab itu nun musanna, nun jamak. Maksudnya antum lihat. Ini nun ini. Ininya di i'rab yang mana ini? Muslimuna. Wawunya atau nunnya? Wawunya kan? Nun yang datang setelah i'rab itu maksudnya ini. Wawunya tanda rafa kan? Ya enggak? Nah, itu maksudnya. Nun taliyatul i'rab, itu nun yang datang. Nah, barakallahu fikum untuk di i'rab mana itu adalah wawunya itu yang di i'rab. Paham ya? Nah, mutlaqan secara mutlak. Secara mutlak berarti apa? Berarti enggak boleh sama sekali bergabung antara idhofah dengan tanwin atau nun tadi itu. Wala al, tidak boleh juga berkumpul bertemu antara idhofah dengan al illa fi nahwi, kecuali. Nah, ini penting ini, kecuali ini. Kecuali pada contoh ad-dariba Zaidin. Kenapa kok di situ boleh ada al kemudian juga mudhaf pada al situ? Karena idhofahnya apa? Lafdhiyah. Kalau idhofah lafdhiyah itu enggak mandang al ada ataukah tidak, bebas. Paham? Naam. Wad-daribu Zaidin, cuman nunnya dibuang kan itu? Nunnya dibuang kan, aslinya ad-daribani, ad-daribuna aslinya. Wad-daribur rajuli, boleh ada al badal ad-daribur rajuli.
Wadharibu ra'sul jani, orang yang memukul apa? Kepala orang yang berbuat kejahatan, tindakan kriminal. Warrajul ad-dharibu ghulamih, dan lelaki yang memukul budaknya. Ad-dharibu ghulamih. Paham belum pengecualian itu? Kecuali apa? Kecuali idhofah apa? Lafziyah, walaupun dia mudhaf boleh ada alnya. Bisa dipahami hantalah? Ihsan, mafhum Bang? Kapan boleh idhofah mudhaf ada alnya kapan? Kalau idhofah apa itu? Lafziyah. Idhofah ma'nawiyah enggak boleh. Kalau lafziyah boleh walaupun ada alnya enggak masalah, enggak ada iskal. Paham ya? Tapi kalau nun, kalau tanwin dan idhofah tidak boleh bertemu selama-lamanya. Ka'anni tanwinun wa anta idhofatun. Fa aina tarani fala tahil makaniyah. Seakan-akan aku tanwin, kamu idhofahnya. Maka dimanapun kau lihat aku enggak halal ke tempatku. Paham? Nah, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.